Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah Open Source System sudah masuk di pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua ini kita mulai dengan melihat referensi dari opensource.com, di mana di sini terdapat catatan atau penjelasan mengenai apa itu open source. Kita langsung masuk ke materi. Untuk perkuliahan ini, kita menggunakan website ini sebagai bahan materi perkuliahan kita, yang nantinya bisa saudara lakukan diskusi jika penjelasan yang saya berikan belum dipahami. Silakan nanti membuat new discussion. The term open source ini merujuk kepada something people can modify. Jadi apa itu open source? Otomatis something people can modify dan share, berbagi, dibagi, karena desainnya bisa diakses secara publik. The term originated in the context of software development di sini. Ini untuk mendesain spesifik pendekatan di mana pembuatan program komputer. Nah, ini ya konteks dari software development di sini didesain mengenai program komputer atau aplikasi. Sekarang ini open source didesain secara luas ya, nilainya kita sebut sebagai jalan sumber terbuka. Sudah disebarluaskan ya nilainya di sini, sehingga ada sebutan open source way. Salah satu buktinya adalah sekarang Microsoft membuka departemen baru, yaitu departemen open source. Open source project, product or inisiatif di sini dirayakan secara prinsipal pada open exchange, pertukaran, collaborative participation, prototyping secara cepat, transparan, meritokrasi, and community-oriented development. Jadi ini project-project open source ini diproduksi dan inisiasinya dilakukan secara meluas ya, lalu dilakukan dalam memberikan prinsip-prinsip pada pertukaran sumber atau pertukaran yang terbuka, yang mana partisipasinya dapat berkolaborasi, programmer-programmernya ini contohnya ya, prototyping rapid, transparan ya, meritokrasi, dan pengembangan oriented community. Kalau kita berbicara mengenai open source yang sekarang disebut dengan open source way, kita juga pasti masuk kepada open source software. Open source software di sini adalah software dengan sumber kodenya yang semua manusia, siapapun, dapat inspect, modify, dan enhance. Source code di sini adalah bagian dari software yang mana kebanyakan pengguna komputer don't ever see, tidak bisa melihat ya source code-nya, bagaimana kernelnya Microsoft seperti itu dan lain sebagainya yang tidak bisa kita buka, kita bisa lihat ya. Berbeda dengan kernelnya dari Unix, berbasiskan Unix. Its code computer programmers can manipulasi. Jadi programmers komputernya, kode-kodenya itu yang biasanya tidak kita lihat, bisa kita manipulasi. Ini kita masuk ke dalam open source software ya. Lalu kita rubah bagaimana bagian per bagian software tersebut. Yang biasa kita sebut program atau aplikasi bisa bekerja. Nah, itu ya. Jadi seorang programmer ini
memiliki akses untuk sumber kode dari komputer program tersebut yang nantinya bisa ditingkatkan dengan penambahan program fiturnya. Mungkin bisa jadi perangkatnya itu berbeda dengan perangkat yang lain sehingga perlu difikskan atau diperbaiki, yang mana biasanya itu tidak bekerja secara proper atau baik. Nah, ini makanya kenapa software open source ini dibuka ya, karena beberapa hardware mungkin butuh kompatibilitas antara perangkat lain, motherboard ini dengan yang satunya lagi memiliki perbedaan seperti itu, sehingga yang namanya software harus secara baik memberikan jembatan saat kita mengakses sebuah komputer, otomatis perangkat itu dikontrol semuanya menggunakan sistem operasi. Nah, sistem operasi di sini yang nantinya mengontrol hardware tersebut sehingga bisa bekerja sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Makanya di sini programmer harus memiliki akses ya ke dalam source code programnya, di mana nanti penambahan fitur mengenai kompatibilitas perangkatnya itu bisa digunakan dengan baik. Lalu apa perbedaan di antara open source software dengan software jenis tipe lainnya? Some software yang memiliki source code di sini hanya orang tertentu ya, tim organisasi yang membuat itu, meng-create itu, dan lalu di-maintain ya secara eksklusif, kontrolnya itu oleh mereka yang bisa memodify. Nah, people call this, manusia seperti ini, orang seperti ini disebut sebagai jenis software yang sifatnya proprietary atau closed source software yang tertutup, karena kita tidak bisa mengaksesnya source code tersebut. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Only the original author of proprietary software can legally copy, inspect, and alter that software. Merubahnya itu ya original authors-nya, penulisnya itu sendiri, pembuatnya itu sendiri. Dan in order to use proprietary software, komputer must agree, komputer user ini harus setuju mengenai apa? Lisensi yang didisplay secara pertama kali saat dia running software tersebut. Yang mana they will not do anything with the software that his software authors have no expressly permitted. Ya, dia tidak diizinkan ya melakukan apapun expressly permitted. Nah, Microsoft Office and other Photoshop are example of proprietary software. Open source software is different. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan di atas ya. Otomatis semua authors, penulis-penulisnya make its source code available to others. Nah, caranya bagaimana? Bisa di-share tadi ya. Would like to view the code, copy it, belajar dari source code tersebut, merubahnya, lalu membaginya. Nah, ini contoh dari aplikasinya adalah LibreOffice, editor dari selain Microsoft ya, editornya Libre ini untuk dokumen, slide, dan lain sebagainya. GNU Image Manipulation Program, ya ini GNU-nya, Image Manipulation Program, yang memberikan contoh dari open source software. Kita buka ini, GNU Image Manipulation Program. GIM, nah, ini ya. Ini apa ini? Kayak itu ya. Cross platform image editor ini. Nah, Photoshop lah ya, Photoshopnya ini. Ini
As they do with the proprietary software, users must accept the terms of license when they use open source software. But the legal terms of open source license di sini berbeda secara dramatically from those of proprietary license. Berbeda lisensinya ya. Nah, lisensi dari open source atau sumber terbuka ini memiliki effect the way people. Nah, ini ya lisensinya ini bisa masyarakat atau orang lain di sini dapat menggunakan study, modify, distribute software. Secara general, lisensi dari open source ini memiliki garansi komputer usernya ini memiliki permission to use open source software for any purpose they wish. Nah, ini hebatnya sumber terbuka ya, yang mengalahkan eksklusif person ya, karena sumbernya tidak mau dibuka. Nah, ini dengan adanya tadi ya di sini dikatakan apa ini? Community oriented development. Nah, ini pengembangan dari komunitas. Sumber terbuka ini sekarang sudah sangat luas sehingga semakin kuat, sehingga di sini yang mana bisa digunakan oleh orang lain. Dengan kekuatan kebersamaan itulah share, can modify. Nah, ini ya. For any purpose they wish. Nah, ini tujuannya di sini. Nah, ini otomatis sekarang eranya sumber terbuka ya. Sudah semakin banyak yang digunakan. Salah satunya tadi ya LibreOffice, GNU Image untuk apa? Editor image. Nah, ini ya, by design open source software lisensi promote collaboration and sharing because karena mereka mengizinkan masyarakat yang lainnya bisa memodifikasi dari sumber tersebut. Apakah open source software only important to computer programs? Tidak. Open source technology and open source thinking merupakan keduanya ini adalah benefit programmers and non-programmers. Open source technology, pemikiran yang memiliki sumber terbuka, ini adalah keuntungan dari programmer dan non-programmers. Dijelaskan apa seperti ini? Karena setiap inventor itu membangun much of internet itself on open source technology. Nah, ini like Linux sistem operasi dan Apache web server application. Semua masyarakat siapapun menggunakan internet today benefitnya dari software sumber terbuka. Nah, ya. Apakah open source software only important to computer programmers? Nah, tidak ya, dijawabnya bukan. Nah, sekarang ini eranya cloud computing. Nah, itu adalah peningkatan increasingly important aspek, peningkatan sesuatu yang penting pada everyday life with internet connected device. Nah, ini hubungannya dengan perangkat-perangkat yang memiliki Internet of Things ya, semuanya berbasiskan internet sehingga membutuhkan cloud computing di sana ya. Saat kita membuka aplikasi Google, nah kayak Google Dokumen, Google Slide, nah ini tidak perlu kita install, cukup di webnya saja kita terhubung dengan internet. Nah ini bisa Google Drive, apalagi Dropbox. Nah ini semuanya berbasiskan cloud computing. Servernya mereka yang punya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Mas. Mahasiswa semuanya. Kita juga harus membuat konsep secara apa? Memikirkan juga data-data tersebut ya. Cloud computing yang servernya berada di luar, yang mungkin tidak bisa kita akses secara keseluruhan. Bagaimana masalah security-nya, bagaimana nanti kalau kita menyimpan sesuatu di sana. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Ya, jadi kita juga harus bisa membekali diri kita untuk meniru juga bagaimana cloud computing bisa digunakan di era Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah, tidak langsung ke drive-nya, tapi seluruh Jawa Tengah memiliki data center-nya, apapun data-data bisa terpusat. Nah, ini adalah implementasi dari cloud computing yang kita
kita copy dari konsep seperti Drive-nya Google, tempat penyimpanan Google yang memberikan akses sedemikian besarnya, berapa giga yang saudara bisa simpan di drive mereka, hard disk mereka, server mereka, seperti itu ya. Sehingga data-datanya ya mereka juga punya juga, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, teknologi cloud computing yang sekarang yang harus kita buat, kita tiru untuk bisa digunakan secara lokal. Saudara bisa menggunakan secara lokal. Bahkan sekarang ada yang namanya hard disk NAS ya. Teknologi sekarang itu ada NAS gitu ya. Hard disk yang kita bisa akses kapanpun juga asalkan koneksi dengan internet. Nah, itu salah satu dari penerapan juga nih cloud computing, walaupun kita memiliki hard disk yang harus kita on-kan setiap hari 24 jam terhubung dengan koneksi internet gitu ya. Nah, itu yang nantinya kita jadikan data center kita. Ini salah satu contoh kecil aja dari teknologi cloud computing di sini. Tapi apakah semua aplikasinya berada di sana, di hard disk-nya yang saudara buat? Nah, ini yang masih teknologi yang sudah ada sekarang untuk perangkatnya itu adalah mendukung hanya tempat penyimpanan saja, belum sampai kita bisa mengakses aplikasi layaknya seperti Google Slide, Google Dokumen, ataupun image ya, Google Photos dan lain sebagainya. Kita lanjut, why do people prefer using open source software? Otomatis kenapa masyarakat atau orang lain lebih suka menggunakan software yang sifatnya sumber terbuka? Karena masyarakatnya di sini, satu ya alasannya ya, kenapa masyarakatnya lebih condong kepada open source software, kontrolnya. Many people prefer open source software because they have more control. Kita bisa mengendalikannya. Pengguna yang tidak merupakan programmer di sini memiliki keuntungan dari open source software. Karena apa? They can use the software of any purpose they wish, not merely the way someone else think they should. Ya. Ini kita bisa mengontrol semua itu semua, mengendalikan dari software itu semuanya. Itu satu alasannya, training, adanya pembelajaran. Di sini membantu mereka menjadi better programmers. Nah, karena sumbernya dibuka, kita bisa belajar dari source code tersebut. Oh, skripnya seperti ini. Oh, cara membuatnya seperti ini. Oh, ternyata core-nya, intinya itu seperti ini ya. Oh, jadi kita bisa membuat atau menduplikasi, bahkan menambah fiturnya yang nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan kita. Security, masalah keamanan ya. Nah, ini lebih secure dan stabil. Kenapa lebih secure dan stabil? Karena kita bisa mengontrol hak permission-nya. Biasanya kalau praktek di Linux itu chmod-nya memiliki hak aksesnya itu lebih nyaman ya, lebih kuat ya, karena kita memiliki hak akses tersebut. Because anyone can view and modify open source software, someone might spot and correct error or omission that a program original author might have missed. Nah, ini salah satu dari alasan tersebut ya. Because so many program can work on a piece of software, open source software, tanpa asking for permission. Nah, ini. Jadi kita memiliki hak akses dari setiap source code kita. Nah, mana yang mau dibuka itu diizinkan, tapi mana yang mau kita simpan sebagai sebagai keamanan kita bisa untuk merubah hak permission-nya. Lebih stabil ya, di sini dikatakan many user prefer open source software daripada software yang punya lisensi tersendiri, proprietary software. Ini for important long-term projects,
dikatakan di sini because programmer publicly distribute the source code for open source software, user relying on that software for critical tasks. Nah, critical task can be shown the tools won't disappear or fall into disrepair if their original creator stop working on them. Ini maksudnya adalah jika ada salah satu penciptanya tadi sudah tidak lagi bekerja dengan mereka, otomatis kalau terjadi permasalahan di dalam software tersebut, kita bisa untuk membenahinya, memaintenance-nya, sehingga dikatakan di sini lebih stabil. Seperti itu. Jadi satu aplikasi tidak bergantung pada satu orang, tetapi oleh banyak orang. Seperti itu. Karena kestabilannya dalam berbagai kondisi, yang mana nanti jika terjadi error, kita, orang lain, bukan penciptanya secara asli, bisa mengkoreksi atau memperbaiki itu semua. Makanya di sini dikatakan lebih stabil. Memiliki banyak komunitas ini, jelas. Ini ya, komunitasnya semakin banyak. Makanya di sini adalah dikatakan, why do people prefer using open source software? Yang terakhir komunitas. Doesn't open source just mean something is free or charged? No, this is a common misconception. Ini adalah biasanya salah pahamnya di sini secara umum ya. Kenapa? What open source implies and the concept implication are not only economic. Ya, tidak hanya ekonomik saja. Open source software programmer can chase money, dapat menghasilkan uang di sini. From the open source software they create or to which they contribute. Jadi masih bisa menghasilkan uang di sini. But in some case, banyak kasus nih ya, because an open source licensee might require them to release their source code when they sell software to others, some programmers find that charging user money for software service and support, nah ini is more lucrative. Percuma ya, lukratif itu apa lukratif? Kita translate ya mahasiswa semuanya ya. Is more menguntungkan, lukratif ya, menguntungkan. This way their software remains free or charged. And nah ini tadi ya, yang mana yang menguntungkan nih? Yang tadi ya, menghasilkan uang dari software yang sudah kita buat gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini bisa kita charge ya. Jadi seorang programmer yang sudah berkontribusi itu memiliki izin untuk mengecharge itu, mengecas aplikasi yang sudah dimodify-nya. Nah, bisa jadi remains of free charge-nya di sini mengenai apa ini? Nah, ini biasanya diinstal mengenai apa? Membantu install, menggunakan dan troubleshoot. Jadi di charge-nya itu pada saat kita install. Jadi menggunakan lalu troubleshoot jika terjadi permasalahan. Nah, itu nge-charge-nya atau diberikan jasanya itu melalui itu ya. Bukan softwarenya yang berbayar gitu ya, tapi dia melakukan membantu orang lain cara menginstalnya, menggunakan, nah itu yang dibayar. More lukratif di sini. Well, some open source software may be free of charge. Nah, jika some open source software mungkin gratis, skill in programming and troubleshooting open source software can be quite valuable. Ini ya yang walaupun programmer itu mengatakan free of charge, oke, kita gratis, tetapi kemampuan dari programmingnya, kemampuan dari troubleshoot dari software tersebut, programmer itu memiliki nilai tambah
di mana nilai tambahnya sangat bernilai. Makanya di sini dikatakan can be quite valuable. Nah, biasanya many employers specifically seek mencari ya, meng-hire programmer with experience working on open source software. Kenapa? Karena troubleshoot-nya itu jika terjadi apa-apa mereka langsung bisa menangani. Nah, itulah keahlian yang penting ya dari seorang IT programmers, IT jaringan maupun yang lainnya. What is open source beyond software? Dikatakan di opensource.com website ini, we like to say that we are interested in the ways open source values and principle apply to the world beyond software. We like to think of open source as not only a way to develop, tidak hanya mengembangkan saja, and lisensi komputer software, memberikan lisensi kepada software komputer, tetapi juga ini attitude-nya. Makanya di setiap perkuliahan saya itu mesti ada nilai etikanya. Etikanya ya tolong diperhatikan. Approaching, mendekati all aspect of life, the open source way, tadi dikatakan di awal tadi, means expressing, mengekspresikan willingness, kejujuran untuk share, collaborating with others. Di mana jalannya adalah semuanya harus terbuka, transparan, so that others can watch and join too. Embracing failure, mengatasi kegagalan, as mean of improving and expecting, bahkan mengelompokkan mereka, mengumpulkan mereka, everyone else to do the same. Nah, ini what is open source beyond software. It also means committing to playing an active role in improving the world. Jadi meningkatkan kualitas dari dunia itu sendiri, which is possible only when everyone has access to the way that world is designed. Semuanya berperan, semuanya berperan. Inilah di belakang dari beyond software tersebut. Jadi yang mana penciptanya itu kepingin semuanya ikut berperan sehingga meningkatkan apa? Improving the world tadi. The world is full of source code, yang mana ada blueprint, resep, aturan-aturan yang harus kita jaga dan kita tajamkan the way we think and cara berpikir dan berlaku di dalamnya itu tadi. Blueprint, resep, rule, yang ya intinya adat istiadatnya lah. Konsep-konsep mereka yang saling tolong-menolong. Nah, ini Indonesia banget ya, gotong royongnya ini. Ciri khas Indonesia dari zaman dahulu, gotong royongnya ini yang harus kita jaga, kita tingkatkan, kita terus asah agar apa? Meningkatkan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Yaitu sama-sama saling membangun, memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. Nah, inilah adalah beyond dari software tersebut. Itu ya, mahasiswa. Kalau saudara ingin belajar more about open source, silakan ini diklik. Saudara bisa melihatnya. Nanti ini saya share di pertemuan kedua. Untuk pertemuan ini, silakan nanti membuat new discussion sebagai bentuk feedback saudara kepada saya mengenai pemahaman saudara dari open source. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.